Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Uliha dari kelas B1 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Mata kuliah pengantar teknologi informasi akan membawakan tema dari materi teknologi informasi dalam pendidikan. Yang kita bahas adalah peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi informasi ini tuh fungsinya apa saja dan berperan apa dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah akses ke informasi. Jadi teknologi informasi ini memungkinkan akses pembelajaran dan sebagainya dalam dunia pendidikan menjadi lebih mudah, cepat, dan menyebar ke berbagai sumber informasi seperti internet, basis data digital, e-book, dan sumber daya pendidikan online lainnya. Ini memungkinkan siswa dan pendidik itu jadi bisa mengakses pengetahuan itu dari mana saja, kapan saja, melalui berbagai platform. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi karena adanya teknologi informasi ini yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, jadi dimungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Nah, di mana siswa itu mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM itu tidak harus dalam satu lokasi dalam waktu-waktu tertentu dan harus bertemu secara tatap muka. Nah, itu sudah bisa atau ada opsi lain, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan Zoom, melalui Jimit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi itu juga berperan sebagai peningkatan interaktivitas. Nah, maksudnya adalah berbagai teknologi informasi seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi mobile, dan platform daring menyediakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan terlibat. Ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan seperti kuis online, simulasi, dan diskusi daring. Jadi walaupun memakai teknologi informasi itu tidak monoton karena karena ada banyak opsi yang bisa digunakan dan juga interaktif pembelajarannya. Kemudian yang keempat adalah berperan personalisasi pembelajaran. Jadi teknologi informasi itu memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan teknologi untuk menganalisis kemajuan siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi karena beragam itulah kemudian bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan dan pemahaman siswa-siswanya, dan itu memudahkan sekali. Kemudian yang kelima adalah berperan sebagai pembelajaran kolaboratif. Teknologi informasi itu memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Nah, di mana siswa dapat bekerja sama dalam proyek-proyek grup, diskusi online, atau berbagai sumber daya melalui platform daring. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, komunikasi, dan pemecahan masalah. Nah, di era yang serba digital ini, siswa dan guru itu juga harus berkembang dan mereka teknologi informasi tidak monoton karena mereka juga terus berkembang sehingga siswa-siswa itu juga bisa melakukan berbagai hal yang dilakukan secara
tatap muka, itu juga bisa dilakukan secara tatap maya ataupun memakai platform-platform atau aplikasi yang lain. Kemudian evaluasi dan pemantauan. Nah, teknologi informasi itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan siswa melalui sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Nah, perangkat lunak manajemen kelas atau alat evaluasi daring. Ini memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, guru tidak lagi harus mendatangi siswa, kemudian harus menanyai, tapi cukup dan bisa cukup dengan melalui teknologi tersebut bisa mengevaluasi seberapa jauh kemampuan mereka, seberapa dalam pemahaman mereka, itu bisa melalui sistem LMS dan sebagainya. Kemudian teknologi informasi itu juga berperan menjadi inovasi dan pengembangan kurikulum. Nah, dengan menyediakan alat dan platform untuk membuat konten pembelajaran interaktif, modul multimedia, dan aplikasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Jadi teknologi itu bisa berguna sekali, tidak hanya kalau pakai teknologi informasi kita jadi mengabaikan yang metode lama, itu tidak, tapi itu sebagai alternatif dan guru itu jadi harus mengikuti zaman, karena kalau tidak kita akan kalah dengan teknologi itu sendiri. Karena ada teknologi, lalu kenapa kita tidak memakainya? Kemudian teknologi informasi juga bisa berperan menjadi administrasi sekolah yang efisien. Nah, dalam dunia pendidikan, administrasi ini sangat penting. Kemudian dengan adanya teknologi informasi bisa digunakan sebagai untuk mengelola administrasi sekolah dengan cara yang lebih efisien. Kemudian bisa digunakan sebagai manajemen data siswa, pengelolaan kehadiran, pelaporan akademik, dan komunikasi dengan orang tua dan stakeholder lainnya. Jadi lebih sangat-sangat memudahkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran online. Jadi ada platform pembelajaran online, itu adalah platform yang menyediakan infrastruktur untuk menyelenggarakan kursus dan materi pembelajaran secara digital, termasuk sistem manajemen pembelajaran atau LMS seperti Moodle, Canvas atau Blackboard, di mana guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, mengatur kuis, dan berinteraksi dengan siswa. Jadi platform pembelajaran online bisa dilakukan melalui aplikasi tadi, ada Canvas, ada Moodle, ada Blackboard. Jadi seorang guru tidak perlu bisa menggunakan alternatif materinya tadi apa, kemudian tinggal diunggah dokumennya, kemudian memberikan prompt atau perintah untuk membuat kuis dan dapat juga berinteraksi dengan siswa. Jadi pembelajarannya juga tidak monoton. Kemudian video pembelajaran. Teknologi informasi itu memungkinkan pembuatan dan distribusi video pembelajaran yang memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran secara fleksibel. Jadi dengan adanya video pembelajaran atau pembelajaran itu di video, kemudian bisa diunggah di platform seperti YouTube, kalau tidak dibagikan melalui WA, TikTok dan sebagainya, itu menjadikan siswa itu dapat mempelajari sewaktu-waktu, fleksibel waktunya, dan siswa sendiri juga bisa diberikan tugas seperti untuk membuat presentasi, demonstrasi atau tutorial, sehingga mereka paham dan menggunakan teknologi secara bijak. Webinar dan konferensi virtual.
Nah, teknologi informasi dalam pembelajaran online itu juga ada contoh seperti bisa digunakan dalam webinar, seperti tutorial kiat sukses menjadi content creator atau menjadi guru yang baik. Semua webinar bisa menggunakan kelas online atau video pembelajaran. Dan konferensi virtual, guru dapat menyampaikan materi secara langsung kepada siswa dari jarak jauh dan memungkinkan interaksi real time antara guru dan siswa, juga memungkinkan partisipasi dalam diskusi dan pertanyaan. Nanti seperti memakai Zoom, Gmeet. Nah, itu juga misalnya jadwalnya juga bisa diatur dan linknya juga tinggal membagikan link. Misalnya harus ada HTM-nya kalau ingin membuat kelas masak. Nah, itu juga bisa memakai aplikasi-aplikasi tadi seperti Zoom, Gmeet. Tinggal waktunya dapat disesuaikan, jamnya juga bisa disesuaikan, dan tetap dapat interaksi, dapat melakukan sesi tanya jawab dan sebagainya. Kemudian diskusi dan kuis online. Nah, ini bisa memakai web, Kahoot atau Quizizz. Nah, di sana sangat bisa digunakan oleh siswa dan karena temanya di sana juga banyak, template-nya banyak, mudah digunakan oleh guru dan mudah digunakan siswa, juga tidak terlalu membosankan. Selanjutnya adalah teknologi informasi. Ini bisa berperan digunakan dalam kolaborasi dan proyek tim. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini memfasilitasi kolaborasi antara siswa dalam proyek tim atau tugas kelompok. Nah, berbagai alat kolaborasi online itu seperti Google Docs, Microsoft Teams, dan Slack memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam pembuatan dokumen, presentasi, atau proyek lainnya dari jarak jauh sehingga fleksibel. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Nah, sistem manajemen pembelajaran dan alat evaluasi online juga memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa secara langsung tentang kinerja mereka dalam tugas atau ujian. Ini memfasilitasi proses pembelajaran yang berkelanjutan dan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Jadi guru tidak hanya melihat kemudian tidak bisa menilai, itu tidak, tapi juga bisa digunakan umpan balik. Penggunaan aplikasi dan perangkat lunak edukasi. Nah, ada berbagai aplikasi dan perangkat lunak edukasi yang tersedia untuk mendukung pembelajaran online seperti aplikasi matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang konsep-konsep akademis dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Jadi aplikasinya itu zaman sekarang sudah, tapi dibalik kemudahan tadi, fleksibelan tadi, juga terdapat tantangan, yaitu aksesibilitas. Nah, meskipun teknologi informasi ini membuat akses pendidikan bagi banyak orang, masih ada tantangan aksesibilitas, terutama di daerah yang kurang terjangkau. Jadi beruntung jika kalian berada di daerah yang kota atau terutama Pulau Jawa yang memang pusatnya ekonomi dan sebagainya, tapi di daerah yang tertinggal sana mereka masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Kemudian terdapat tantangan kesenjangan digital. Ini juga ada kesenjangan digital antara individu atau komunitas yang memiliki akses yang cukup terhadap teknologi informasi dan yang tidak. Jadi di Indonesia sendiri
kesenjangan digital itu sangat-sangat terasa, dimana karena kita ini belum merata, listrik saja belum merata, kemudian ekonomi juga belum merata, apalagi soal teknologi informasi dalam pendidikan juga sangat-sangat masih ada kesenjangan, apalagi dalam soal digital ya. Semoga kedepannya mereka bisa rata, semoga pemerintah bisa memperhatikan hal ini. Kemudian pelatihan guru, di mana tidak semua guru itu memiliki keterampilan atau pelatihan, juga satu lagi kemauan untuk mau mencari tahu dan mau mengikuti zaman, mau menggunakan teknologi informasi. Itu juga banyak sekali guru yang usianya mungkin dari usia mereka sudah usia lanjut, kemudian tidak, lingkungannya juga tidak mendukung dalam hal teknologi informasi, sehingga mereka juga kesulitan. Nah itu juga, itu dari tadi masih belum merata. Kemudian ada ketergantungan pada teknologi. Nah tapi ya itu tadi, tidak merata, tidak baik, kurang tidak baik itu tadi. Tapi ketergantungan pada teknologi juga tidak baik. Nah ketergantungan yang berlebihan ini bisa menyebabkan masalah, yaitu harus pakai ini, tidak ada opsi lain selain Zoom. Nah kemudian jika ada gangguan jaringan bagaimana? Nah itu tetap harus ada opsi lain, tidak hanya satu saja, satu metode pembelajaran saja, tidak hanya satu platform saja, tidak, harus ada opsi-opsi lain. Jika tidak bisa begini maka begini, begitulah pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah privasi dan keamanan, di mana terdapat resiko pelanggaran privasi, keamanan data siswa dan staf. Perlindungan data yang kuat itu diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penggunaan yang salah atas informasi pribadi. Nah, ini juga sepertinya itu, kalau untuk mau terjun pada teknologi informasi, itu hal yang harus diperhatikan bagi kita semua, itu adalah jangan sampai data kita bocor, jangan terlalu terbuka terhadap sesuatu dengan bebas menyebarkan KTP di foto, disebarluaskan ya gitu. Kita tetap menggunakan teknologi informasi, tapi kita juga menjaga diri, menahan dan mencari tahu dulu apakah boleh sih mengungkapkan KTP di mana ya. Itu apalagi keamanan di Indonesia yang masih seperti ini, karena banyak sekali yang mereka mungkin sedang belajar dan tidak tanya terlebih dahulu. Banyak yang nomor NIK-nya itu bisa, atau KTP-nya itu bisa dibuat daftar pinjol dan sebagainya, Shopee pay letter dan sebagainya. Nah itu yang ya kita harus aware sekali. Kemudian tapi di balik tantangan tadi juga tentu saja tetap ada peluang. Nah yaitu adalah akses yang lebih luas. Teknologi informasi ini memungkinkan akses ke pendidikan yang lebih luas, terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Ini membuka pintu bagi pendidikan jarak jauh atau online ya. Dengan adanya teknologi informasi ini juga memudahkan kalau tidak adanya misalnya keterbatasan akan biaya untuk transport harus ke sana kemari, tapi untuk internet mereka ada, sehingga pembelajaran jarak jauh itu menjadi sebuah peluang yang menjadi akses yang memudahkan mereka. Kemudian pembelajaran yang dapat dipersonalisasi dengan menggunakan teknologi informasi,
menjelaskan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar. Jadi karena lebih mudah, jadi kita untuk mengajar anak didik itu mudah untuk membeda-bedakannya. Beda dengan ketika mereka menjadi satu dalam satu kelas, kemudian seorang guru menghadapi mereka semua dengan berbagai gaya belajar yang berbeda, berbagai situasi mereka yang berbeda, itu lebih mudah dengan diberikan dengan online, atau agar kita lebih mudah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Peluang selanjutnya adalah inovasi pembelajaran. Nah, karena pembelajaran dari dahulu itu seperti itu, menulis, kemudian harus diam di dalam kelas, harus melihat buku, harus megang pensil, dan itu memang masih harus lanjut sampai saat ini. Akan tetapi dengan adanya teknologi informasi itu menjadi inovasi, karena anak-anak zaman sekarang itu cepat bosan sekali. Nah, sehingga itu bisa membuat anak itu lebih mudah memahami, mereka lebih tidak cepat bosan, lebih tidak cepat bosan. Dan ya, karena sudah zamannya mereka memakai video, simulasi, permainan pembelajaran, platform interaktif, itu bisa meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Kemudian kolaborasi global, dan teknologi informasi juga memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan pendidik dari berbagai belahan dunia. Nah, ini jadi kalau kita bisa kuliah dari Indonesia, kemudian Zoom atau Jimit dengan orang dari luar negara, itu juga sangat-sangat bisa. Kemudian evaluasi dan analisis data. Teknologi informasi ini memungkinkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data pembelajaran secara efisien. Ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, dan meningkatkan kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, jadi lebih mudah. Ini kesimpulannya adalah bahwa menggunakan teknologi informasi ini banyak sekali memudahkan bagi siswa dan tenaga pendidik, tapi dengan catatan adalah tidak terlalu mengandalkan teknologi informasi, alias harus tetap memiliki opsi-opsi lain. Kemudian juga harus tetap berhati-hati dalam memakai teknologi informasi. Tetapi tetap poinnya adalah sangat memudahkan, kemudian menjadikan pembelajaran itu fleksibel atau bisa diakses di mana saja, dan kapan saja. Berikut tadi adalah sedikit tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Banyak sekali salah dan kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.